Wabarakatuh. Saya Dengta Mahadewa dari kelas A2, mewakili kelompok 1, ingin menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuh Ukasya Riawan, yaitu selaku ketua kelompok. Yang kedua ada saya sendiri, Dengta Mahadewa Mataya. Yang ketiga ada Hendra. Yang keempat ada Abdi. Yang kelima ada Sri Sanjaya Putra. Yang keenam ada Muhfarum Azizul Asgar. Saya ingin membacakan pengantar terlebih dahulu. Sebagai ilmu yang dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat, komunikasi telah lama menarik perhatian para ilmuwan dari luar bidang komunikasi sendiri. Mereka umumnya adalah pakar yang punya nama dalam bidangnya dan kemudian tertarik mempelajari aspek-aspek komunikasi. Saya ingin menjelaskan tentang model-model komunikasi, yaitu yang ada 12 jenis, yaitu yang pertama ada model stimulus, yang kedua model Aristoteles, yang ketiga model Laswell, yang keempat model Shannon dan Weber, yang kelima ada model Scrum, yang keenam ada model Newcomb, yang ketujuh ada model Wesley dan McLean, yang kedelapan ada model Gardner, yang kesembilan ada model Berlow, yang ke-10 ada model Defler, yang ke-11 ada model komunikasi lineari, dan yang ke-12 ada model interaksional. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Komunikasi dalam proses pertumbuhannya merupakan studi retoria dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan pendapat umum atau opini publik. Oleh karena itu, dalam peta ilmu pengetahuan, komunikasi dinilai oleh banyak pihak sebagai ilmu yang monodisiplin yang berinduk pada ilmu politik. Pengertian monodisiplin di sini melihat kedudukan ilmu itu berdiri sendiri dengan cirinya sendiri. Seperti halnya ilmu teknik, ilmu kimia, ilmu sastra, ilmu pertanian, dan ilmu pertanian maksud saya, maaf. Namun dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, terutama kemajuan di bidang genetika dan teknologi komunikasi. Perkembangan ini tidak saja dikarenakan terjadinya proses akumulasi dalam lingkungan ilmu itu sendiri, tetapi juga karena main integratifnya antar ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, dan pada akhirnya melahirkan ilmu baru di bidang ilmu pengetahuan. Dalam kondisi seperti ini, ilmu komunikasi yang tadinya diidentikan sama dengan ilmu pers sebagian dari ilmu politik atau monodisiplin, mengalami perkembangan sebagai ilmu yang tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek kekuasaan atau power di bidang politik dan pemerintahan, tetapi komunikasi yang tadinya diidentikan sama dengan ilmu pers sebagian dari ilmu politik atau monodisiplin, mengalami perkembangan sebagai ilmu yang tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek kekuasaan atau power di bidang politik dan pemerintahan, tetapi komunikasi dalam arti luas semakin dirasakan menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat, apakah itu dalam bentuk ekonomi atau marketing, hubungan antar bangsa, kekuasaan atau kekuasaan politik, dan masih banyak lainnya. Dengan kemajuan seperti ini, ilmu komunikasi yang tadinya hanya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan ilmu sosial politik, tumbuh dan diajarkan hampir di semua disiplin ilmu, apakah itu kedokteran, ekonomi, pertanian, hukum, dan ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Untuk memahami komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin, ada baiknya lebih dahulu dilihat sebagai kedudukan ilmu komunikasi dalam konteks ilmu pengetahuan. Komunikasi memiliki filsafat bahwa kehidupan manusia sesungguhnya ditentukan oleh 3 unsur, yakni yang pertama unsur biologis, unsur fisik, dan yang terakhir unsur sosial. Jika diagram di samping kita amati, tampak bahwa semua ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat seperti sosiologi, ekonomi, politik, hukum, manajer, psikologi, dan komunikasi berada dalam suatu lingkaran sosial. Ini berarti semua ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat memiliki keterikatan yang sangat erat satu sama lainnya. Persamaan bukan saja karena ia berada dalam satu lingkaran yang sama atau sosial, tetapi juga karena ia memiliki objek material yang sama, yakni mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat, apakah itu dalam hubungannya dengan aktivitas manusia di sektor ekonomi, pemerintahan, atau peraturan atau hukum. Objek formal inilah yang menunjukkan jati diri suatu ilmu sekaligus membedakannya antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh ilmu komunikasi. John Dewey yang pertama. Dewey adalah seorang ahli psikologi dan filsafat yang beraliran liberal selama ia menjadi pengajar filsafat di University of Michigan dari tahun 1884 sampai 1894.
Sebagai pengajar dan peneliti, Dewey menginginkan surat kabar yang dapat mempublikasikan hasil-hasil riset ilmu pengetahuan serta memperbaiki masalah-masalah sosial. Meskipun surat kabar yang diinginkan Dewey tidak pernah terwujud selama hidupnya, namun Dewey tidak pernah mundur dari cita-citanya terhadap perubahan sosial, terutamanya perhatian pada surat kabar sebagai alat perubahan. Oleh karena itu, ada yang memandang Dewey sebagai ahli filsafat pertama tentang ilmu komunikasi. Yang kedua, Charles Horton Cooley. Lahir di Ann Arbor, Michigan pada tahun 1864. Dalam hidupnya, Cooley memiliki sifat pemalu dan mempunyai hambatan dalam berbicara di depan banyak orang. Ketika ia menjadi mahasiswa di University of Michigan, ia lebih banyak diam dan tampaknya mementingkan diri sendiri. Sesudahnya studinya selesai, Cooley mengabdikan diri pada alma maternya sampai ia pensiun dan meninggal pada tahun 1909. Cooley tertarik pada sosiologi melalui karya-karya Herbert Spencer. Oleh karena itu, Cooley melihat bahwa proses komunikasi antar pribadi atau persona dengan orang tua dan kelompok masyarakat sebagai basis sosialisasi dari studi sosiologi. Cooley membuktikan hal itu melalui observasinya yang ketat terhadap pertumbuhan kedua orang anaknya. Yang ketiga ada Robert E. Park, menyelesaikan sarjana muda di University of Michigan pada 1887, kemudian menjadi wartawan selama 11 tahun di Minneapolis, Detroit, Chicago, dan New York selama ia menjadi wartawan. Park mengembangkan kemampuan analisisnya untuk mengamati perilaku manusia, khususnya perilaku menyimpang pada kota miskin. Ia juga mencoba melihat bagaimana tipe jurnalistik yang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial di Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan program doktornya di University of Berlin di Jerman. Di universitas ini, Park bertemu dengan George Simmel yang banyak memberi pengaruh dalam studi sosiologi, sehingga ia menulis disertai The Crowd and the Public pada tahun 1904. Ketika ia kembali ke Amerika, Park bekerja sebagai petugas public relation untuk Congo Reform Association. Pada 1914, ketika usianya mencapai 50, ia masuk sebagai staf pengajar di jurusan sosiologi di University of Chicago. Di universitas inilah Park mulai memberi perhatian dalam bidang riset terhadap isu-isu yang menjadi prioritas penerbitan surat kabar yang di kemudian hari yang dikenal sebagai study agenda setting. Di tempat itu juga Park memperhatikan lebih jauh bagaimana surat kabar mengontrol pendapat umum dan pengukuran pendapat umum. Selanjutnya, ada George Herbert Mead. Belajar filsafat di Harvard University, kemudian menyelesaikan studi di Jerman. Mead mendapat banyak pengaruh dari John Dewey, yang kemudian mengajaknya pindah ke University of Chicago pada 1894. Meskipun Mead mengajar di jurusan filsafat, namun semua calon doktor dalam bidang sosiologi di universitas ini mengambil materi pelajaran Advanced Social Psikologi yang dia ajarkannya. Selama kurang lebih 37 tahun mengajar di Chicago, dari catatan kuliahnya itu terlihat bahwa Mead banyak mendapat pengaruh dari John Dewey yang menempatkan komunikasi sebagai basis sosialisasi. Melalui pendekatan ilmu jiwa sosial, Mead mengakui komunikasi sebagai hal yang paling penting mendasar bagi hubungan antar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sri Sanjaya Putra. Mohon perhatiannya. Oke, terima kasih untuk Deng Mahadewa. Saya akan melanjutkan materi dari Kurt Lewin. Ya, Kurt Lewin adalah seorang ilmuwan Jerman keturunan Yahudi. Mengajar di Universitas Berlin dalam bidang psikologi. Ia sebagai korban anti-Yahudi dari Nazi, Hitler dan melarikin diri ke Amerika Serikat pada 1933. Kemudian masuk di University of Iowa. Di universitas ini, Lewin menjadi profesor yang menarik perhatian mahasiswa tingkat doktoral. Ia adalah seorang guru yang ceria dengan kepribadian yang menarik sehingga menjadi idola mahasiswanya. Wilbur Sarm, yang waktu itu juga adalah di University of Iowa, mengingatnya kalau Lewin berdiri di muka papan tulis dengan wajah menentang mahasiswanya di kampus. Lewin memimpin diskusi mingguan yang diberi nama Wessel Street, The Hot Air Club. Dalam diskusi ini, setiap orang dapat menyajikan teori atau rancangan penelitian untuk diperdebatkan. Lewin telah memberi sesuatu yang berarti dalam pengembangan intelektual seseorang. Seperti dikatakan Margaret Mead yang pernah bekerja sama dengannya,
Lewin seperti api yang memanasi orang, di mana orang yang berada di sekelilingnya bisa membaca pikiran-pikirannya secara jelas. Ya, salah satu kontribusi Lewin sangat penting dalam studi komunikasi. Ialah perhatiannya untuk mempelajari dinamika kelompok dalam hubungannya dengan komunikasi. Bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompok mereka, produktivitas kelompok. Ia juga mengamati bagaimana seseorang yang terikat pada kelompok dapat memengaruhi seseorang sehingga dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Studi Lewin ini banyak dilakukan dengan menggunakan eksperimen. Lewin juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap studi gatekeeping tentang pengendalian arus informasi lewat saluran komunikasi. Studi ini kemudian menarik perhatian banyak pengkaji komunikasi. Setelah Lewin meninggal dunia pada 1947 dalam usia 57 tahun karena serangan jantung. Selanjutnya, Norbert Wiener lahir di Missouri, Amerika Serikat dalam tahun 1894. Tahun 1919, Wiener menjadi profesor matematika di MIT, sebuah universitas teknik terkenal di Amerika. Wiener mengunjungi universitas di berbagai negara sebagai pengajar, antara lain Universitas of Maine dan Tsinghua. 10 universitas di Beijing 1935 sebagai seorang ahli matematika. Wiener juga tertarik mempelajari fisika, jaringan saraf dan kedokteran jiwa. Salah satu kontribusi Wiener dalam studi komunikasi ialah teori sibernetik yang membahas tentang kelanjutan arus informasi dilihat dari segi recording, encoding, strategi, transmisi, dan diseminasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Wiener adalah salah satu ahli matematika yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh Amerika dalam abad ini. Selanjutnya, Harold Gillespie. Ia lahir di Donelson, Illinois, AS pada tahun 1902. Pada usia 16 tahun, Laswell menjadi mahasiswa di University of Chicago. Dalam pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi oleh John Dewey, George Herbert Mead, dan Robert Park. Banyak orang mengakui Laswell adalah sarjana politik, tetapi pengakuan agaknya kurang tepat sebab Laswell tidak hanya menguasai ilmu politik, melainkan lebih dari itu. Ia dikenal sebagai ahli sosial Amerika pertama yang tertarik pada bidang psikoanalisis serta belajar di ilmu pengobatan dari Theodore Rick di Berlin. Kontribusi Laswell terhadap komunikasi banyak ditemukan dalam bukunya Propaganda and Communication in World History yang terdiri atas 3 volume. Dalam buku itu, Laswell membuat sesuatu formulasi yang nantinya banyak digunakan dalam riset komunikasi massa, yakni Woshice that in which channel to warm with wet effects. Selanjutnya, Karl Hofland. Berbeda dengan pelopor-pelopor komunikasi lainnya yang banyak mendapat pengaruh dari Eropa, Karl Hofland dapat dikatakan murni Amerika. Ia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi eksperimen di Yale University, di mana ia menjadi anak didik dari Karl Hofland. Dipanggil Becker. Saya ulang. Dipanggil bekerja pada kantor penerangan Angkatan Perang Amerika di Winston dengan tugas mempelajari penggerih film terhadap moral tentara. Departemen ini, Hofland merancang berbagai percobaan terhadap film-film latihan perang dari segi kredibilitas sumber penyajian dalam bentuk 1 dan 2 sisi. Aspek kekuatan dan efeknya terhadap tentara, eksperimen Hofland banyak digunakan dalam studi komunikasi persuasif. Ketika perang berakhir, Hofland kembali ke
Unif Yale dan mendirikan program komunikasi dan perubahan dari pengalamannya, baik ketika ia bekerja di Departemen Pertahanan maupun menjadi pengajar. Hofland menghimpun catatan-catatannya, kemudian disusun menjadi buku dengan judul Experiment on Mass Communication pada tahun 1949 dan Communication and Persuasion pada tahun 1953. Selanjutnya Paul F. Lazar Self pada tahun 1901 dan meninggal dalam usia 75 tahun, Lersfeld memperoleh gelar doktor matematika dari University of Vienna di Australia pada 1920. Lalu, ia mengajar di universitas tersebut dan memimpin lembaga penelitian ilmu sosial. Oleh karena itu, Lazarsfeld sebagai banyak dikenal sebagai pakar sosiologi, kegiatan Lersfeld ini tidak saja dikontribusi oleh ilmu komunikasi, tetapi juga membangun kegiatan-kegiatan riset. Contohnya di bidang komunikasi sebagai mata usaha yang lembaga dan perkembangan kemudian hari. Melalui suatu penelitian yang pernah dilakukan bersama Hill Katz tentang pengaruh media massa terhadap perilaku pemilihan presiden di Erie County, Ohio pada tahun 1944. Lazarsfeld memformulasi teori komunikasi dua langkah bahwa media massa sangat kecil pengaruhnya terhadap perilaku pemilihan dibandingkan dengan saluran-saluran antar pesan yang mengandalkan perkanan pemuka pendapat. Temuan Lazarsfeld ini kemudian menyebar di tema di negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya, Cole Shannon. Ia lahir dalam tahun 1916 di sebuah kota kecil Petroski, Michigan. Ia memperoleh gelar sarjana muda di kampungnya, Michigan. Lalu melanjutkan pelajarannya sampai memperoleh gelar doktor di MIT. Di universitas ini Shannon pernah menjadi murid dari Norbert Wiener pada awal 1930. Kontribusi Shannon berarti untuk ilmu komunikasi berasal dari dua buah tulisannya yang membicarakan teori informasi. Kedua tulisannya itu dimuat dalam Bell System Technical Journal yang terbit pada bulan Juli dan Oktober 1948 melalui Louis Redinos. Sarm meminta kepada Shannon untuk memperkenalkan kedua tulisannya itu lewat bahasa populer dengan judul The Mathematical Theory of Communication. Dari buku ini, Shannon memperkenalkan suatu model komunikasi yang disebut model komunikasi matematik. Model ini di kemudian hari banyak dikutip komunikasi dan dipandang sebagai model komunikasi yang dilukis secara visual sampai tahun 1985. Go The Theory of Communication telah dijual di atas 32.000. Mandang sebagai model komunikasi pertama sampai 1985. Buku The Mathematical di atas 32.000 eksemplar. Oke, selanjutnya. Wilbur Sharp lahir di Marietta, Ohio dalam tahun 1909, memperoleh gelar master di Harvard Universitas dan doktor di bidang kesusastraan Amerika di University of Iowa pada 1932. Ketika Perang Dunia II pecah, Sharp bekerja pada kantor penerangan angkatan perang di Amerika Serikat di Washington DC, di mana ia bertemu Laswell, Hofland, dan ahli-ahli sosial lainnya. 4 tahun sesudah itu, Sharp pindah ke University of Illinois dengan mendirikan lembaga pendidikan dan riset komunikasi. Sharp untuk pertama kalinya menerima mahasiswa program doktor dalam bidang komunikasi pada 1950, di mana ia sendiri menjadi dekannya. Selama di Illinois, Sharp berhasil menerbitkan beberapa buku teks yang menjadi bacaan mahasiswa. Di antaranya, Mass Communication pada tahun 1949, The Process and Effect of Mass Communication,
pada tahun 1984 ditulis oleh Shannon the Weaver. Berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, Sarm yang tadinya berasal dari studi kesastraan mengabdi pada komunikasi hingga akhir hayatnya tanggal 28 Desember 1987. Ya, selanjutnya Everett M. Rogers. Ia datang dari disiplin lain lalu tertarik pada bidang komunikasi dan menetap bekerja di bidang seperti halnya Wilbur Sam. Roger meraih gelar master di Iowa State Universitas, lalu merencanakan untuk kuliah di bidang komunikasi di University of Illinois. Tetapi karena sesuatu hal, akhirnya Roger memutuskan untuk tetap tinggal di Ames dan melanjutkan studi di bidang sosiologi. Di bidang sosiologi jangan minor statik. Roger meraihnya doktor dalam tahun 1957. Pada saat yang sama dengan Sarm menempatkan doktor pertama dalam bidang komunikasi di University of Illinois sampai tahun 1972. Roger mengabdikan diri di Michigan State University, kemudian pindah ke Stanford University, di mana ia menggantikan Sarm sebagai ketua departemen komunikasi. Roger sudah menulis sekitar 25 buku dalam berbagai aspek. Buku dan karya-karyanya yang lain banyak dijadikan sebagai bahan rujukan para mahasiswa tingkat doktoral di berbagai perguruan tinggi yang membina ilmu komunikasi. Ya, selanjutnya Nora Sequeira. Dr. Nora Sequeira adalah seorang perintis pendidikan komunikasi pembangunan untuk negara-negara sedana berkembang Universitas of the Philippines, Los Banos. Ia tergolong sebagai pakar yang cukup banyak memberikan pikiran dalam pengembangan ilmu komunikasi. Tahun 2007, ia membantu seorang penerima hadiah tertinggi di bidang media dan komunikasi untuk perempuan. Dr. Quibral pada mulanya memperoleh gelar sarjana bahasa Inggris di University of the Philippines pada tahun 1950, Master of Science M.Science dalam bidang jurnalistik di University of Wisconsin, Madison, USA pada tahun 1956 sampai 1957, dan doktor dalam bidang komunikasi di University of Illinois, USA di atas sponsor Rockefeller Foundation pada tahun 1966. Nora memimpin suatu lembaga kesultanan komunikasi yang diberi nama Nora Sequeira Development Communication Center Inc., yang bergerak dalam berbagai proyek di bidang komunikasi, kesehatan, komunikasi lingkungan, dan komunikasi pertanian. Selanjutnya, Astrid Sunarti Susanto. Astrid Sunarti Susanto adalah putri kedua mantan Menteri Luar Negeri RI Prof. Master Sunario SH. Lahir di Makassar 4 Januari 1936 dan meninggal 13 April 2006 di Jakarta. Susanto memperoleh gelar MPhil di University of Berlin pada tahun 1964. Dalam karirnya, ia pernah menjadi dekan Fakultas Publistik Komunikasi Pajajaran University Bandung pada tahun 1981 sampai 1975. Kemudian menjadi guru besar sosiologi komunikasi di Universitas Indonesia pada tahun 1976 sampai 2006. Dr. Astrid mulai menulis buku-buku tentang komunikasi yang menjadi acuan para mahasiswa komunikasi di Indonesia, di antaranya komunikasi teori dan praktek, filsafat komunikasi, dan pendapat umum. Ketika ia menjabat sebagai anggota DPR,
ia sempat menulis beberapa buku, diantaranya The Mass Communication System in Indonesia pada tahun 1974. Kebudayaan Jawa Jaya Wijaya dalam pembangunan bangsa, pembangunan masyarakat, pendesaan, Sutatu telah analitis rakyat Wamena. Irian Jaya, masyarakat Indonesia memasuki abad ke-21. Selanjutnya, Muhammad Alwi Dahlan. Ya, Muhammad Alwi Dahlan ini lahir di Padang, Sumatera Barat tanggal 15 Mei 1933. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Padang, lalu melanjutkan ke Bukit Tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, ia masuk ke Fakultas Ekonomi UI di Jakarta. Di Universitas Indonesia, Alwi mengembangkan kegiatan penulisannya dalam penerbitan kampus. Ia menjadi pemimpin redaksi majalah Forum dan Mahasiswa pada tahun 1958. Alwi berangkat ke AS pada tahun 1958 sebelum sempat menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi karena ia diundang oleh Organisasi Nasional Mahasiswa AS. Dalam posisinya sebagai aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atau disebut dengan IPMI, pada tahun 1961 ia menyelesaikan studinya S1-nya di Amerika University Washington DC dan memperoleh gelar BA. Selama belajar di AS itu, Alwi harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Ia melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mengambil gelar Master of Arts atau disebut dengan MA. Dalam bidang itu, komunikasi pada tahun 1962 dan pada tahun 1967, Alwi meraih gelar doktor dalam ilmu komunikasi dari Universitas Illinois di kota Urbana, Amerika Serikat, dan menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki gelar tersebut. Pada gelar 1997, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melempar lagi ke moderator Dewa. Setelah mendengarkan presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan ada pertanyaan mungkin. Oh, tidak ada. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.